kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta Putranya Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Pastor dan saudara-saudara terkasih, mengadili dengan bijaksana ialah suatu tindakan yang menilai sikap seseorang. Biasanya kita mengadili dengan tuduhan-tuduhan yang telah kita terima dari saksi. Karena sering kita mengadili tanpa pemeriksaan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Maka daripada itu, dalam bacaan-bacaan suci hari ini, kita akan mendengarkan bagaimana mengadili dengan bijaksana. Dalam bacaan pertama, kita akan mendengar bagaimana seorang pemuda yang bernama Daniel mengadili dengan bijaksana seorang putri Israel yang bernama Susana, yang dimana Susana hendak dijatuhi hukuman mati. Dan dalam bacaan Injil juga kita akan mendengar bagaimana Yesus mengadili seorang perempuan yang kedapatan berzina. Maka daripada itu, sering juga kita mengadili orang lain tanpa melakukan pemeriksaan dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai ibadat sabda, marilah kita merenungkan perilaku kita kepada orang lain dan dosa-dosa kita. Maka daripada itu kita mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita pantas dan layak mengikuti ibadat sabda pada hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada Tuhan Malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sungguh benar bila mengadili kami. Kami mohon kepadamu, semoga di awal perayaan ibadat sabda pada hari ini memampukan bagi kami untuk bisa membuka hati mendengar sabdamu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bantulah kami bila kami hendak mengadili saudara kami dengan melakukan pemeriksaan dalam diri kami terlebih dahulu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dika dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari nubuat Daniel. Pada waktu itu Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring,
Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap Engkau. Sungguh, aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya ketika suasana dibawa keluar untuk dibasahi nyawanya. Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, "Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu." Maka genap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, "Apa maksudnya kata-katamu itu?" Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. "Kata-katamu itu, seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti. Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini." Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, "Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahulah kami sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua kita." Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, "Pisahkanlah kedua orang tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa." Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang sudah berubah dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah berbuat dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan yang benar janganlah kubunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah melihat mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon mesui." Kembali Daniel berkata, "Baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membela engkau." Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bahwa orang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu birahi telah membongkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh karena itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kudapati mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon berangan." Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendahului kepalamu, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk menambahkan engkau, supaya engkau binasa." Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu
sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan, supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor dan saudara-saudara yang terkasih,
ada sebuah perusahaan yang sangat ketat pada aturan. Ketika ada karyawan yang melanggar peraturan, maka ia akan dipecat dari perusahaan itu. Suatu hari, ketika ada karyawan yang dituduh oleh teman-temannya yang karyawan dengan alasan ia telah melanggar peraturan perusahaan, yaitu malas saat bekerja. Karyawan yang dituduh tadi dibawa dan dihadapkan ke hadapan bos. Setibanya di hadapan bos, bos tidak langsung mengambil tindakan, tidak langsung mengatakan ya atau tidak, karena bos mengadili dengan bijaksana. Ia mengadili dengan melakukan pemeriksaan dan bukti yang kuat. Maka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi atas tuduhan terhadap karyawan tadi, ternyata alasan mereka jauh berbeda yang satu dengan yang lain. Maka bos tidak puas. Dia melakukan bukti, yaitu memeriksa semua CCTV yang ada di dalam ruang kerja. Setelah dia melakukan pemeriksaan, ternyata karyawan yang dituduh tadi tidak pernah melanggar peraturan, apalagi malas saat bekerja. Maka sesuai dengan peraturan perusahaan, karena kedua karyawan yang menjadi saksi atas tuduhan tadi telah memberikan tuduhan palsu, mereka dipecat dari perusahaan itu. Pastor dan saudara-saudara terkasih, dalam bacaan-bacaan suci hari ini, baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil, berbicara tentang bagaimana mengadili dengan bijaksana serta menyelamatkan orang. Dalam bacaan pertama berbicara tentang seorang pemuda yang bernama Daniel yang mengadili dengan bijaksana seorang perempuan Israel yang bernama Susana, yang dimana Susana saat itu hendak dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dan memohon pertolongan dari Tuhan dengan berseru, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sebelum terjadi, sungguh aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu dusta yang mereka berikan kepadaku. Seruan Susana ini Tuhan mendengarkan. Ia mengutus Roh Suci atas diri seorang pemuda yang bernama Daniel. Maka Daniel pun tidak segan-segan untuk berdiri dan memberikan kesaksian yang benar. Ia berkata kepada orang Israel, demikian bodohkah kalian, hai Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa melakukan pemeriksaan dan bukti? Maka apa yang terjadi? Orang-orang Israel diam dan kembali ke tempatnya masing-masing. Maka Daniel mengambil tindakan. Dia mengambil alih untuk mengadili. Daniel mengadili dengan melakukan pemeriksaan atas orang tua-tua yang menjadi saksi. Ketika Daniel melakukan pemeriksaan, ternyata kedua orang tua-tua itu sangat jauh berbeda alasan mereka. Sehingga sesuai dengan hukum Taurat Musa, mereka harus dihukum lalu dibunuh. Dalam bacaan Injil juga berbicara bagaimana Yesus mengadili dengan bijaksana seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang dimana para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa di hadapan Yesus seorang perempuan yang berbuat zina. Mereka menuntun Yesus untuk mengadili perempuan itu sesuai dengan hukum Taurat Musa. Tapi Yesus tidak gegabah. Dia tidak langsung mengatakan ya atau tidak. Karena Yesus mengadili dengan bijaksana, sedangkan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengadili atas dasar kebencian dan mereka ingin mencobai Yesus. Hal itu Yesus mengetahui. Jadi
ia tidak langsung mengambil keputusan. Maka apa yang dilakukan Yesus? Ia berkata, barang siapa yang tidak berdosa di antara kami, hendaklah ia yang melemparkan perempuan itu. Dengan Yesus berkata demikian, Yesus sedang melakukan pemeriksaan pada diri orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus melakukan pemeriksaan untuk mengadili orang lain. Yesus mau mengajak orang-orang Farisi bahwa mengadili itu harus melakukan pemeriksaan dalam diri terlebih dahulu. Maka ketika Yesus berkata demikian, sadarlah mereka. Mereka tahu bahwa mereka juga manusia yang berdosa. Lalu mereka pergi dan meninggalkan tempat itu. Maka berdirilah Yesus seorang dan dengan perempuan itu. Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dalam hal ini, Yesus telah mengadili dengan bijaksana serta menyelamatkan dan membebaskan perempuan itu dari dosanya. Saudara-saudara yang terkasih, sama halnya juga dalam bacaan-bacaan suci hari ini, tidak jauh berbeda dengan sikap kita saat ini. Yang dimana dalam bacaan suci, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat suka mengadili kelemahan-kelemahan orang lain. Terkadang kita juga mudah bagi kita untuk mengadili orang lain, sementara kita sulit mengadili diri sendiri. Maka dalam bacaan Injil, Yesus mengajak kita untuk mengadili orang lain itu, kita harus bisa mengadili diri kita terlebih dahulu. Maka dalam masa Prapaskah ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk memeriksa diri kita dan segala kelemahan kita. Dalam masa Prapaskah ini juga kesempatan besar bagi kita untuk bisa menjadi seorang pemuda yang bernama Daniel dalam bacaan pertama tadi, yang bisa mengadili dengan bijaksana, menyelamatkan dan membebaskan. Sebaiknya juga kita harus bisa menjadi seorang pemuda yang bisa mengadili, membebaskan, menyelamatkan baik diri sendiri maupun orang lain. Semoga Tuhan memberkati. Pastor dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, setelah mendengar sabda dan merenungkan pesannya, marilah kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita akan Kristus Yesus dengan bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya penciptaan dan bumi, dan Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, dan dengan Roh Kudus diberikan oleh Maria, yang biasa sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, serta Bapa dan Maha, yang berkepala penantian pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang di surga disebelahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan juga akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu siap sedia mendampingi kita dalam perjalanan hidup ini. Bagi para pemimpin gereja, Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, semoga para pemimpin gereja kami mampu mengadili umatnya dengan bijaksana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, semoga Tuhan menerangi setiap orang supaya menjadi lebih peka akan kehadiran Allah di tengah masyarakat, sehingga masyarakat kami dapat menemukan segala sesuatu
yang membawa kebaikan bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga telinga kita terbuka mendengarkan sabdanya, sehingga kita pun mampu mengikuti Yesus yang mengadili dengan bijaksana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikiannya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, kami mohon supaya Engkau mendengarkan permohonan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, semoga dengan sabdamu yang telah kami dengar pada ibadat pada hari ini, kami mampu memeriksa diri kami sendiri, dan kami mohon kepadamu, ajarilah kami untuk mengadili dengan bijaksana, sehingga kami mampu menyelamatkan orang yang sangat membutuhkan pertolongan kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga para donatur kita dan kita sekalian, anggota keluarga kita masing-masing, mereka semua yang kita doakan senantiasa dibimbing, diberkati, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Demi darah Putra
Tulis 3 ayat. Kok aku ketawa tuh tadi ya? Kita kentut tadi ya. Mengadili. Ya kita harus mengedukasi semangat. Harusnya dari pihak kebijaksanaan mengadili Diri terlebih dahulu. kepada frater Eli. Kita harus yang maju. Jadi giginya sampai kering itu. More Iwan Visionaries. Terusnya Coy. untuk Profesi bisa tuh On the wire. Yo, dengarkan harus ini. ini jadi